Balik lagi bareng gue Ari Pratama di podcast Si Boy. Masih dengan seputaran kisah yang pernah terjadi di kampung gue. Di sini gue bukan semata-mata untuk nakut-nakutin kalian atau menyebarkan fitnah lah. Melainkan gue hanya ingin berbagi kisah, mengetahui tipu daya jin, serta siasat para tukang sihir. Bagaimana sih cara kerja mereka menyakiti manusia? Dan juga hikmah apa sih yang bisa kita petik dari peristiwa ini? Kisah ini sengaja gue kumpulin dari orang-orang yang pernah ngalaminnya. Kita sudah sepakat untuk tidak membagikan identitas aslinya di sini. Nama-nama yang gue sebutkan di sini tentunya bukanlah identitas yang sebenarnya, cuy. Buat kalian nih yang tahu persis siapa dan di mana lokasi ini terjadi, gue harap kerjasamanya untuk tidak menyebutkannya di sini, demi menjaga kenyamanan privasi dan juga tidak menimbulkan fitnah. Terima kasih buat yang sudah mau berbagi kisah mistisnya di podcast Si Boy, dan juga buat kalian yang selalu stay di channel gue. Mari kita bangun podcast ini lebih baik lagi. Gak kerasa nih kita udah sampai di episode kedasi yang keempat, dimana sebelumnya kita dikenalkan dengan salah satu santet kuno, yaitu kedis tadah asih. Ini beneran ada, cuy. Bahkan di zaman sudah modern ini masih banyak terjadi. Mereka-mereka ini yang bekerja sama dengan para tukang sihir dan jin untuk menyakiti orang lain, cuy. Tentu ini adalah dosa yang teramat besar. Berbagai macam cara mereka untuk membuat orang menderita. Di antaranya bisa lewat air yang sudah diberi jampi lalu gak sengaja terminum oleh korban. Ada juga yang lewat hembusan nafas atau udara. Bahkan ada yang lewat tanah yang ditaburi sekeliling rumah korban, anjay. Kedengarannya sih gak masuk akal, cuy. Tapi perlu kita ketahui, ini upaya mereka menyakiti orang dengan sihir serta bantuan jin. Jin itu ada 3 jenisnya, cuy. 1, jin yang bentuknya mirip hewan. 2, jin yang sering menetap dan berpindah-pindah tempat. Lalu yang ketiga, jin yang punya sayap alias terbang. Nah, ketiga jin inilah yang biasanya dukun atau tukang sihir gunakan untuk mengirimkan santet ke orang-orang, anjir. Mereka ini terikat dalam suatu perjanjian yang gak mudah mereka putus gitu aja. Semoga aja kita semua dijauhkan dari kejahatan santet ya. Amin. Kedis tadah asih, santet yang dikirim oleh tukang sihir lewat bantuan jin tayar atau jin penerbang. Jin ini menjelma jadi burung kedasi, men. Inilah salah satu trik tipu daya jin untuk melancarkan niat jahatnya. Dia memanfaatkan keadaan kalau orang banyak yang takut dengan burung kedasi. Tidak lain tujuannya itu untuk menjauhkan buhul sihir yang tertanam di pekarangan rumah si korban. Karena selain keberadaan burung ini yang susah buat ditemuin, dia juga gak hidup berkoloni alias sendirian. Dan biasanya nih berada di atas ranting pohon yang paling tinggi. Jadi kita cuma dengar suaranya aja gitu, udah mah serem. Terus biasanya kedengaran itu saat menjelang maghrib dan malam hari. Makanya jin ini senang memanfaatkan mitos yang berkembang di masyarakat. Gak tanggung-tanggung, cuy, santet ini seketika bisa menghabisi nyawa seorang. Parah, anjir. Biasanya nih, jin ini menetap di pohon dekat rumah korban dan menakut-nakuti orang yang lewat supaya menjauh dari tempat tersebut. Bahkan tak hanya satu jin saja yang hadir di sana. Setiap buhul sihir yang tertanam dimanapun akan menarik perhatian jin lainnya. Terus aja bertambah jin-jin yang baru dan tinggal bersama di sana, cuy. Ada yang mengaku dirinya sebagai Nyai Dasi. Konon mereka sudah lama tinggal di pohon ini, cuy. Berikut kesaksian dari salah satu teman gua yang bernama Fitri Cahaya Latifah. Dia mengaku kalau dulu saat dia kecil sering berinteraksi dengan salah satu penunggu di sana, yaitu Nyai Dasi. Kira-kira sekitar tahun 2000 atau 2001, aku lupa banget tahunnya. Cuman waktu itu rumah kosong, cuma nenek-nenek itu yang
ada. Jadi waktu umur 6 atau 7 tahunan gitu ya, aku kan gak tahu itu rumah yang satu keluarga itu udah pada meninggal apa belum. Pas masih kecil bapak kan jualan, mama kerja, jadi aku di rumah sendirian. Gak tahu kenapa tiba-tiba aku jalan gitu sampai ke rumah yang angker itu. Aku kan di luar rumah. Nah, aku ngelihat ada nenek-nenek pakai kebaya. Terus bawahnya teh pakai samping. Suruh aku buat masuk. Terus aku kayak mikir, nurut aja gitu ya. Diajak ngomong gak pernah nyaut. Setiap kali aku tanya dia gak pernah jawab. Aku di rumah itu tuh lama. Dari jam 10 siang, pulang jam 3 sore, kadang sampai jam 5 sore. Bahkan hampir setiap hari aku kesana karena selalu diajakin sama nenek-nenek itu. Ya namanya masih kecil yang gak tahu apa-apa. Waktu itu aku masih mikir, oh mungkin nenek itu tinggal sendirian. Karena aku itu kasihan ya sama nenek-nenek itu yang cuma tinggal sendirian. Makanya aku temenin terus. Sampai pernah mama nyariin pas pulang kerja, aku teh gak ada di rumah. Ketemu sama mama pas aku perjalanan pulang habis dari rumah itu. Ya cuma dimarahin, mainnya jangan jauh-jauh. Aku mainnya di situ mulu sama nenek-nenek itu. Padahal aku ngerasa dulu tuh aku diakui kalau aku cucunya. Seumur-umur aku gak pernah cerita pengalaman ini ke siapapun termasuk ke dan keluarga. Waktu itu belum bisa cerita apa-apa. Sekarang udah gede, ngerti sendiri. Mana mungkin kalau manusia selama itu mulutnya diem terus, gak pernah ngomong, wajah juga pucat. Aku juga pernah lihat wanita kurus pakai hijab kalau gak salah. Nah itu dia suka nyapu halaman rumah terus. Ternyata kata mama itu udah meninggal satu keluarga Tadi mama cerita kalau ternyata iya. Pas waktu kecil itu aku selalu bilang ke mama, "Mah, Fitri tos ti eman ini." Mama gak kepikiran dan gak tahu kalau ternyata aku selalu ada di rumah kosong itu Hampir tiap hari aku selalu ngomong ke mama habis dari eman ini. Nah, itu tadi kisah dari temen gue yang berinteraksi dengan Nyai Dasi. Konon, menurut kepercayaan orang-orang, Nyai Dasi itu bukanlah nama aslinya, melainkan nama dari satu putri kesayangannya. Hanya saja orang-orang menyebutnya Nyai Kedasi karena dia sering memanggil-manggil nama anaknya itu. Semasa hidupnya itu dia menyesal karena telah meninggalkan putrinya saat masih bayi di rumah orang yang tidak ia kenali. Dia kepaksa meninggalkan putrinya karena faktor ekonomi. Dia gak punya duit buat ngasih makan anaknya. Setelah bertahun-tahun lamanya mendatangi lagi rumah tersebut untuk ia jemput putrinya, rumah itu sudah tak berpenghuni Jadi pemilik rumah itu sudah lama pergi meninggalkan kampung halaman. Tiap menjelang malam dia datang ke rumah-rumah warga, mengetuk pintu rumah-rumah sambil manggil-manggil Dasi. Dia berkelana sendirian dari satu kampung ke kampung lain, berharap menemukan putrinya. Sampai pada suatu hari, ia bertemu dengan seorang kakek yang konon katanya dia sakti. Kakeknya berkata kalau ia bakalan ketemu dengan putrinya. Dengan catatan, ia harus mengikuti suara burung kedasi. Di mana suara itu terdengar, maka disitulah ia bakal temukan putrinya. Tapi nihil, apa yang dikata kakek sakti itu ternyata bohong. Sampai pada akhirnya Nyi Dasi marah dan menusuknya dengan belati berkali-kali. Jadi saat ia menghela napas terakhir, kakek ini mengutuk Nyai menjadi seekor burung kedasi. Kalau disangkut pautin banyak kesamaan dari perilaku burung kedasi. Burung ini gak punya sarang sendiri. Kalau bertelur pasti ia titipin di sangkar burung lain, Jir. Mungkin kebetulan aja kali ya.
Ya namanya juga mitos. Yang jelas gue gak percaya kalau burung kedasi adalah arwah penasaran. Ini cuman akal-akalan jin aja yang menyesatkan kita buat percaya. So, kedasi ini hakikatnya ya seekor burung. Iya enggak?